everyone, let me introduce myself. My name is Nazar Putri Aulia, NPM 244111072. I'm from Fakultas Ekonomi and Business, Class Management 24C. Thank you for being here today. In this presentation, I will be discuss of topic that plays the central role in the statistic, which is measure of central tendency. Understanding this topic is very important because it helps us summarizing large amount of data into a single volume that represent the whole dataset. In today's session, we will explore for your key competition, mean, median, mode, and measure of percentage. I hope this presentation can give us clear understanding of the how chess concept are the available in the real world situation. Oke, sekarang kita masuk ke rata-rata hitung. Kita mulai dengan pembahasan mean atau rata-rata hitung. Mean adalah nilai yang diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data, kemudian membaginya dengan jumlah data. Mean digunakan untuk melihat gambaran umum suatu kelompok data. Untuk memperjelas, kita ambil contoh lain dengan nilai ujian 6 siswa adalah 60, 65, 70, 75, 80, dan 100. Jika dijumlah, kita mendapatkan 450. Lalu dibagi dengan 6, maka mean-nya adalah 75. Dari hasil tersebut, kita bisa mengatakan bahwa nilai rata-rata seluruh siswa adalah 75. Namun, perlu diperhatikan bahwa ada nilai ekstrim. Dalam contoh ini, nilai 100 dapat mempengaruhi mean dan membuatnya terlihat lebih tinggi dari kenyataan rata-rata keseluruhan. Dalam kasus dunia nyata, mean sering digunakan untuk mengukur rata-rata siswa di kelas, menentukan rata-rata gaji karyawan, menentukan rata-rata penjualan harian suatu perusahaan, dan menghasilkan rata-rata tingkat inflasi setiap bulan. Nah, kelebihan mean adalah sangat mudah dihitung dan mudah dipahami, tapi kekurangannya adalah sensitif terhadap otoriter atau nilai ekstrim. Selanjutnya, kita masuk ke median. Nah, median ini adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Beda dengan mean, median tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim. Nah, kita masuk ke contoh. Pendapatan bulanan 8 karyawan adalah 2 juta, 2,5 juta, 3 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, 10 juta, dan 20 juta. Jika kita menggunakan mean, pendapatan ekstrim 20 juta akan mempengaruhi hasil rata-rata, sehingga terlihat lebih tinggi dari realitas sebagian besar karyawan. Namun jika kita menggunakan median, kita cukup mengambil nilai tengah lalu dirata-ratakan. 3 juta dan 4 juta, maka mediannya adalah 3,5 juta. Hasil ini lebih mencerminkan kondisi sebenarnya, yaitu sebagian besar karyawan berada di sekitar pendapatan tersebut. Median ini cocok digunakan untuk yang pertama untuk analisis pendapatan masyarakat, yang kedua nilai rumah atau harga tanah, yang ketiga, menentukan ranking tengah suatu data, dan yang keempat, mengambil keputusan saat ada data yang tidak merata. Selanjutnya, kelebihan median ini adalah stabil terhadap data ekstrim, sehingga sering lebih adil dibanding mean untuk melihat kondisi nyata suatu kelompok data. Nah, berikutnya kita masuk ke modus. Nah, modus ini nilai yang paling sering muncul dalam data. Modus sangat relevan untuk data
kategorik, dan fenomenal sosial. Contohnya, dalam satu kelas, warna motor siswa adalah 10 hitam, 4 merah, 3 biru, dan 3 putih. Maka modusnya adalah hitam, karena warna inilah yang paling banyak dipakai. Contoh lain pada data numerik, nah kita bisa pakai ukuran baju yang dibeli konsumen di toko pakaian adalah M, L, M, XL, M, L, dan M. Maka modus adalah ukuran M. Ukuran ini paling sering muncul sehingga toko akan menyimpan lebih banyak stok ukuran tersebut. Modus sangat berguna untuk perencanaan produksi dan stok barang, analisis tren pilihan konsumen, mengetahui selera pasar seperti warna, ukuran, produk, dan mengidentifikasi data paling dominan dalam survei. Kelebihan modus adalah mudah dilihat dan bisa digunakan untuk data yang tidak bisa dihitung, mean atau median seperti warna, selera, atau jenis produk. Modus juga bisa membantu perusahaan memahami perilaku konsumen secara lebih tajam. Bagian terakhir yaitu ada ukuran letak. Nah, ukuran letak ini meliputi kuartil, densil, dan persentil. Ukuran ini bukan hanya menjelaskan pusat data, tapi menunjukkan posisi atau letak data dalam distribusi keseluruhan. Yang pertama, kuantril. Kuantrilnya Q1, Q2, Q3. Membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Q2 adalah median. Desil, D1 sampai D10, membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Persentil, P1 sampai P100, membagi data menjadi 100 bagian. Nah, contoh penerapannya, sistem kelulusan UTBK atau CPNS menggunakan persentil untuk membandingkan skor peserta. Sekolah menggunakan persentil untuk mengelompokkan siswa berprestasi, kategori tinggi, sedang, dan rendah. Perusahaan menggunakan desil untuk menentukan kelompok bonus karyawan berdasarkan produktivitas. Untuk ukuran letak memberi informasi yang lebih jauh detail tentang persebaran data dibandingkan hanya melihat mean, median, atau modus. Dengan ukuran letak, kita bisa menentukan batas kelompok, menentukan perbedaan antara kelompok, hingga membuat klasifikasi yang lebih objektif. To conclude in the presentation, measure of central theoretical are extremely important because they help transform raw data into meaningful information that can be used for evaluation, planning, and decision making. Today, we have learning that mean, so the overall average of the data, median, represents the middle volume and is more stable when the extreme volume exceeds. Model tells us the most progress of most popular volume, and measure of presentation give us the deeper understanding of where specific data lines in the full distribution. The concepts are not only important in mathematics but also in real world applications such as education, business, economy, and public policy. I hope today's explanation helped us appreciate how statistics become useful in the daily life and personal decision making. Thank you
Thank you your very much for your attention. If there are questions, I will be happy to answer.